Halo, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Alpeni Sitohang, nomor urut 1 dari kelas 3 IPA 3. Saya siswi dari SMA RK Budi Mulia Pematang Siantar. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi biologi kelas 3, yaitu mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, sebelum kita mendalami lebih dalam apa itu penyimpangan semu hukum Mendel, pasti kita akan bertanya-tanya tentang apa sih maksudnya penyimpangan semu hukum Mendel, kenapa harus itu namanya, kayak gitu kan. Jadi mengapa ada istilah penyimpangan semu hukum Mendel? Nah, itu karena berawal dari ditemukannya sifat-sifat menyimpang dari persilangan yang seharusnya ada pada hukum Mendel. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pada kenyataannya tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Nah, hal ini diakibatkan oleh dua faktor, yaitu interaksi antar alel dan interaksi genetik. Nah, kita kan pasti masih bertanya rasio perbandingan fenotip, apa itu, kayak gitu kan. Jadi maksudnya di situ adalah bahwa pada hukum Mendel kan kita sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya, saat dia mengalami pola hereditasi yang monohibrid, perbandingan F2-nya itu 3:1. Nah, ternyata setelah didalami lebih dalam atau dipelajari lagi selanjutnya, ternyata ada juga pola hereditas monohibrid yang perbandingan fenotipnya itu adalah 1:2:1. Nah, karena itulah dia disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Karena ternyata tidak selamanya 3:1 saja seperti itu. Nah, untuk di hibrid selama ini kita tahu 9:3:3:1 kan. Nah, ternyata ada juga yang 9:3:4, 9:7, 9:6:1. Jadi inilah yang disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Tidak selamanya ternyata hanya yang 3:1 ini sama yang ini. Ternyata ada juga dihasilkan perbandingan fenotip yang ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab penyimpangan semu tersebut. Yang pertama adalah interaksi antar alel. Nah, interaksi antar alel ini terbagi atas empat bagian. Yang pertama itu ada kodominan. Kodominan merupakan ekspresi dari dua alel secara bersamaan yang kemudian menghasilkan fenotip berbeda. Alel-alelnya ditulis dengan huruf kapital dengan tambahan huruf di atasnya. Nah, jadi kodominan ini tidak memiliki hubungan dominan atau resesif di antara alel-alelnya. Oke, jadi maksudnya di sini dua alel yang secara bersamaan. Jadi dia misalnya ada L dengan L. Kan kita pasti sulit lah ya membedakan ini. Jadi untuk pembedanya itu ditulis dengan huruf kapital dengan tambahan huruf di atasnya. Jadi dia kayak dipangkatkan. Misalnya pangkat B. Ya, seperti ini. L besar pangkat B, L besar pangkat B. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Ya, contohnya. Contoh Shorthorn jantan rambut merah disilangkan dengan sapi betina rambut putih. Jika seluruh F1 berambut rowan, bagaimanakah perbandingan fenotip F2-nya? Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan ada dua alel yang secara bersamaan, tapi pembedanya itu ada huruf kapital di atasnya. Oke. Nah, ini Shorthorn jantan rambut merah, C besar pangkat R, C besar pangkat R, yang betinanya itu pangkat W, berambut putih. Ketika disilangkan parental induknya ini, parental satunya ini atau induk akan menghasilkan fenotip yang berambut rowan. Nah, inilah yang disebut dengan kodominan. Jadi fenotipnya itu berbeda. Ini kan di sini tadi merah putih, tiba-tiba jadi rowan. Nah, seperti itu. Jadi
inilah hasilnya C besar pangkat R, C besar pangkat W. Nah, kemudian hasil dari F1 ini disilangkan lagi menjadi parental 2, yaitu rambut rawan disilangkan dengan rambut rawan. Nah, ketika dibuat dalam diagram Garpo, C besar pangkat R, C besar pangkat R itu berambut merah. C besar pangkat R dengan C besar pangkat W kan ada 2, ini sama ini. Nah, 50% dan berambut rawan. Nah, ini tadi ini kan. Kemudian yang C besar pangkat W dengan C besar pangkat W itu 25%, sehingga perbandingannya menjadi 1:2:1. Nah, bagaimanakah perbandingan fenotip F2-nya? Itulah rambut merah banding rambut rawan banding rambut putih, atau 1:2:1. Oke, cukup lah ya, cukup jelas di sini. Kita lanjut. Oke, selanjutnya dominansi tidak sempurna. Terjadi karena alel dominan tidak bisa menutupi alel resesif dengan sempurna sehingga menghasilkan fenotip campuran. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Oke. Persilangan antara bunga Mirabilis jalapa merah dan Mirabilis jalapa putih menghasilkan F1 yang semuanya merah muda. Nah, inilah kawan yang disebut dengan fenotip campuran. Alel dominan tidak bisa menutupi alel resesif. Mirabilis jalapa yang berwarna merah tidak bisa menutupi alel resesifnya itu putih, sehingga menghasilkan fenotip campuran, yaitu merah muda ya, kebalik ya, merah muda. So, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2 sama dengan ditanya. Oke. Ini dia. Yang bunga merah M besar, bunga putih betinanya M kecil. Disilangkan gamet yang pertama menghasilkan M besar, M kecil, dan fenotipnya bunga merah muda ya, karena fenotip campuran. Kemudian F1 ini disilangkan menjadi parental 2-nya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, kalau kita pakai diagram Garpo atau pakai tabel juga bisa. M besar M kecil M besar, atau M besar M kecil juga ya, M kecil sehingga dihasilkan 1 M besar bunga yang merah, 2 M besar M kecil bunga merah muda, dan 1 M kecil bunga putih. Oke. Sehingga didapatlah perbandingan fenotip F2-nya itu 1:2:1, atau bunga merah 1, bunga merah muda ada 2, bunga putih ada 1. Oke. Ya, saya kira cukup jelas lah ya di sini. Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ini di enter ya, nggak jalan. Yang ketiga, alel ganda. Alel ganda merupakan gen yang memiliki alel lebih dari 2. Nah, jadi seperti kalau yang tadi kan kita hanya ada M besar. Nah, kan ini masih satu jenis alel dia kan. Jadi di sini di alel ganda kita memiliki alel lebih dari 2. Yang pertama, contohnya, seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan pria bergolongan darah B heterozigot. Jika golongan darah A dan B ditentukan oleh gen I besar pangkat A dan I besar pangkat B, maka kemungkinan anak mereka adalah parentalnya
yang bergolongan darah. Oke, jadi parentalnya yaitu yang wanita I besar pangkat A besar, I besar pangkat O besar, disilangkan dengan jantan laki-lakinya itu I besar pangkat B besar, I besar pangkat O besar. Nah, ini jika disilangkan dibuat dalam diagram Garpu, dia akan menghasilkan I besar pangkat A besar, I besar pangkat B besar, ada satu dan dia bergolongan darah AB. Jika I besar pangkat A dengan I besar pangkat O, dia akan bergolongan darah A. Jika ini dengan ini, dia bergolongan darah B. Namun jika ini dengan ini, I besar pangkat O besar dengan I besar pangkat O besar, akan menghasilkan golongan darah O. Sehingga perbandingan fenotipnya itu 1 banding 1 ya. Ini ada 1, ada 1, ada 1, ada 1. Sehingga kemungkinan mereka karena perbandingannya sama jadi agak susah ya. Bisa aja dia bergolongan darah A, B, AB, O, dan diantaranya ini ya. Oke, cukup jelas lah di sini. Lanjut kita ke jenis berikutnya. Oke. Yang alel selanjutnya adalah alel letal. Adalah alel yang menyebabkan kematian pada individu yang dimilikinya. Terbagi atas 3 jenis, yaitu alel letal dominan, resesif, dan subletal. Oke. Jadi letal maksudnya adalah mengalami kematian sebelum lahir. Oke. Jadi yang pertama itu ada alel letal dominan, yaitu individu dengan alel letal dominan yang bergenotip homozigot akan letal atau mati sebelum lahir, sedangkan yang bergenotip heterozigot akan mengalami subletal. Nah, maksudnya apa? Jika ada persilangan yang bersifat dominan, salah satunya bersifat dominan, maka yang homozigotnya akan letal, ya, akan mati. Misalnya jika C besar disilangkan dengan C kecil, maka kan hasil persilangannya ini ada C besar C kecil, C besar C kecil, C besar C kecil ya. Jadi yang homozigot dia akan letal, yaitu yang C besar dan 2 C besar C kecil. Oke, begitu ya. Jadi untuk yang alel letal resesif itu menyebabkan kematian pada individu bergenotip homozigot resesif, sedangkan individu yang bergenotip heterozigot dan homozigot akan dominan atau normal. Oh maaf sebelumnya, ini yang C besar C kecil ini tidak ya, dia mengalami subletal, dia tidak mengalami letal karena dia heterozigot. Oke. Jadi yang mengalami letal itu hanya yang C besar. Oke. Untuk yang ini yang mengalami kematian homozigot resesif itu C kecil, sedangkan yang heterozigot C besar C kecil dan homozigot dominan itu normal, itu C besar ya. Oke. Lanjut alel subletal, yaitu alel homozigot dominan atau resesif yang menyebabkan kematian individu pada anak-anak. Nah, contohnya ini itu ada pada kasus thalassemia. Oke. Jadi contoh persilangannya itu saya ambil dari alel letal resesif ya. Jadi pada tanaman jagung gen A besar menyebabkan pembentukan klorofil, sementara itu alelnya gen A kecil menghalangi pembentukan klorofil sehingga bersifat letal dalam keadaan homozigot. Jika tanaman jagung bergenotip A besar A kecil disilangkan dengan sesamanya, maka berapa persen keturunan yang hidup? Oke. Kita langsung aja ya ke parental 2-nya. Oke. Ya, parental 1-nya tahulah teman-teman semua ya. Ini A besar disilangkan dengan A kecil ya. G1-nya itu A besar A kecil ya.
sehingga F1 nya ya A besar A kecil juga. Oke. Karena dia apa namanya tadi, jika kamu ya bergenotip A besar A kecil dari kesal tadi di sini. Oke, parental 2-nya A besar A kecil, dan ini fenotip satunya berklorofil ya, berklorofil. Oke. Ya. Dengan metode apa namanya, diagram Garpu ya, ini dijelaskan dengan ini A besar berklorofil hanya ada satu, itu 25%. A besar A kecil ada 2, 50%. A kecil ada 1, 25%. Nah, tadi dibilang gen A menghalangi sehingga bersifat letal. Oke, gen A menghalangi pembentukan klorofil sehingga bersifat letal dalam keadaan homozigot. Nah, itu dia homozigot resesif. A kecil kan resesif dia kan, homozigot. Jadi yang letal itu, yang mengalami letal itu adalah A kecil sehingga dia tidak berklorofil. Jadi kemungkinan persen keturunan yang hidup adalah 75%, yaitu 25% A besar ditambah dengan 50% A besar A kecil, sehingga jumlahnya menjadi 75%. Oke. Karena 25% lagi udah letal dia ya, yang homozigot resesifnya. Oke. Jelaslah di sini, oke? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi udah siaplah kita bahas ya interaksi antara alel. Sekarang faktor yang kedua adalah interaksi genetik. Oke. Interaksi genetik ini ada 5 bagian nanti ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada atafisme. Atafisme adalah interaksi beberapa gen yang keturunan dengan sifat yang berbeda dari induknya. Nah, contoh atafisme dapat kita temukan pada kasus jengger ayam. Oke. Nah, maksudnya di sini dia ada beberapa gen ya, interaksi antara beberapa gen dan menghasilkan sifat keturunan yang berbeda dari induknya. Jadi dia menghasilkan fenotip yang baru. Sebagai contoh persilangannya itu, contoh ayam jantan berjengger rus homozigot disilangkan dengan ayam betina berjengger pea homozigot. Dari hasil persilangan tersebut ternyata diperoleh bahwa seluruh F1 berjengger walnut. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kemungkinan perbandingan F2-nya adalah. Oke, inilah kawan yang disebut dengan atafisme. Kita kan bisa lihat di sini berjengger rose homozigot dan pea homozigot ya. Ternyata menghasilkan ayam yang berjengger walnut. Nah, kan apa ini kok lari kali kayak gitu kan, ini rose, ini pea, tiba-tiba jadi walnut. Nah, itulah dia menghasilkan sifat yang berbeda dari induknya, dan interaksinya itu berasal dari interaksi beberapa gen ya, nggak cuma R besar, R kecil gitu. Oke. Jadi parental satunya ya, kita jawab parental satunya jantan R besar, P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar. Oke. Gamet pertamanya itu genotipnya itu pertama yaitu R besar, P kecil, P besar ya, sehingga dihasilkanlah fenotipnya yaitu walnut ya, berbeda dari induknya yang ini, yang pea ini dan rose ini. Oke. So kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Oke. Ini disilangkan dengan ini, walnut dan walnut, sehingga kita buat dalam tabel ya. Ada R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil ya, taulah ini ya dari mana. Oke. Ini ada R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, dan ini tadi parental 2-nya. Ingat kan rumus 2 pangkat N ya, N-nya ini dari
yang n-nya ini dari gamet yang berbeda ya. Jadi ada R besar P besar, ada R besar P kecil, ada R besar P besar, ada R kecil P kecil, sehingga 2 pangkat 2 ya, ada 2 yang berbeda di sini sehingga gametnya ada 4. Oke, pas lah ya dimasukkan ke tabelnya. Ini jantan, yang ini betina. Oke, lanjut. Ini disilangkan ke sini, hasilnya ini ya, ada walnut. Ini ke sini, R besar P besar P kecil, walnut. R kecil P besar R besar P besar, walnut juga, sehingga ya, dan seterusnya sampai ke sini ya, sehingga dihasilkanlah ada 9 walnut, ada 3 yang rose, ada 3 pea, ada 1 yang single. Nah, inilah yang berbeda dari parental 2-nya. Oke, tadi kan walnut ini berasal dari parental 1, dia berbeda sendiri. Nah, ketika disilangkan lagi, dia menghasilkan keturunan yang beda juga, beda lagi dia. Oke, ya cukup jelas lah di sini ya. Biar kita lanjut ke slide berikutnya, teman. Oke, yang selanjutnya. Yang kedua, epistasis dan hipostasis, yaitu interaksi di mana satu gen menutupi gen lainnya yang bukan alelnya. Ya, gen yang ditutupi disebut hipostasis, sedangkan gen yang menutupi disebut epistasis. Oke, epistasis dibedakan dengan beberapa jenis berikut, yakni sebagai contoh yang pertama itu, jenis yang pertama epistasis dominan, yaitu terjadi jika gen yang menutupi kerja gen lainnya bersifat dominan. Pada peristiwa ini akan didapatkan perbandingan pada F2 fenotip 2, yaitu 12:3:1. Sebagai contoh ya, diketahui bahwa gen P merupakan gen dominan terhadap P kecil, P besar merupakan gen dominan terhadap P kecil, dan gen K besar dominan terhadap K kecil. Pada F1, gen P besar dan K besar berada bersama dan keduanya bersifat dominan. Akan tetapi sifat yang muncul pada F1 adalah putih. Hal ini menandakan kalau gen P besar bersifat epistasis atau menutupi terhadap gen K besar, dan gen K besar bersifat hipostasis atau ditutupi oleh gen P. Ada gen P ya, ada labu putih disilangkan dengan labu kuning dengan parentalnya itu P besar K kecil disilangkan dengan P kecil K besar. Nah, hasil persilangannya menghasilkan fenotip yang 100% labu putih. 100% labu putih dengan gamet P besar K kecil, P kecil K besar, atau P besar P kecil K besar K kecil ya. Jadi ini disilangkanlah F1-nya ini jadi parental 2-nya guys. Ya, ketika disilangkan dapatlah gametnya yang ini kan, P besar K besar, P besar K kecil, P kecil K besar, P kecil K kecil. Kita masukkanlah ke dalam tabel untuk mengetahui fenotipnya. Ini jantan, ini betina, atau ya bisa juga di sini jantan, di sini betina. Disilangkan ya, dapat ini, silangkan dapat P besar K kecil. Nah, teman-teman, dari sinilah kawan kita bisa tahu apa sih maksudnya menutupi kerjaan gen lainnya ya. Jadi kan di soal udah dikasih tahu tadi bahwa gen P ternyata dominan terhadap gen K, dan gen P juga dominan lah tentunya terhadap P kecil. P besar terhadap K besar, P besar terhadap P kecil. Jadi dari hasil tabel ini kita bisa lihat asal ada P besarnya, itu sudah pasti putih ya teman. Jadi ini ada putih, kita hitung ya, putih 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, kemudian 11, 12. Oke ya, asal adalah P besarnya udah pasti putih lah dia, walaupun di belakangnya ada P kecil atau K besar, K kecil, itu nggak masalah ya, itu nggak masalah, yang penting ada P besarnya ini, P besarnya ini. Oke, itulah disebut dengan menutupi kerja gen lainnya. Hanya karena P besar dia menutupi yang lainnya, yang K kecil, yang P kecil, yang K besar, bahkan yang K besar ya. Oke, yang selanjutnya K besar dominan terhadap K yang kecil. Maksudnya setiap ada K besar dia sudah pasti labu yang berwarna kuning. Dari mana kita tahu ini kuning? Oke. Ya, lihat. Nah, ini K besar, kenapa enggak kuning? Nah, kan tadi P besar dominan terhadap K besar. Jadi setiap ada P besarnya udah langsung putih itu gitu. Jadi kayak ginilah, sisanya itulah yang kuning, K besar kuning kan. Ini kan P kecil, jadi dia enggak dominan terhadap putih ya. Ini K besar ada, berarti 1, 2, dan 3 ya. Oke. Yang selanjutnya, jadi yang P kecil ini kemana gitu kan, P kecil, K kecil ini ya, ini beda apa lah ini ya, beda jalur lah ini, nggak ada di putih, nggak ada di kuning. Jadi dia yang dihasilkan adalah labu yang berwarna hijau gitu. Jadi kita dapatlah perbandingannya. Labu putih ada 12 ya, tadi kita hitung. Yang kuning ada 3. Oke, yang ini sama yang ini. Yang hijau ada 1, sehingga perbandingannya pas lah ya. 12 banding 3 banding 1. Oke. Cukup jelas lah di sini ya. Biar kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada yang resesif. Oke. Epistasis resesif terjadi jika gen yang menutupi gen lainnya bersifat homozigot resesif. Oke. Sebagai contoh, langsung aja ya contohnya. Contoh tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Rambut hitam ditentukan oleh gen B, sedangkan rambut putih ditentukan oleh gen resesif B kecil ya, B besar tadi. Gen B kecil bersifat epistasis terhadap gen G besar yang mengendalikan warna abu-abu dan alel G kecil. Ternyata F1 seluruhnya berambut abu-abu. Jadi jika F1 disilangkan, bagaimana perbandingan F2-nya? Oke. Homozigot resesif ya. Jadi parental satunya itu B besar G kecil disilangkan dengan B kecil G besar sebagai betina, rambut hitam dengan rambut putih, sehingga dapatlah gametnya B besar G kecil G besar ya. Sehingga fenotipnya yaitu B besar G kecil atau berambut abu-abu ya. Inilah yang disebut dengan homozigot, yang inilah yang resesif ya, yang heterozigot dia hasilnya. Oke. Sesama F1 disilangkan rambut abu-abu dengan rambut abu-abu. Oke, langsung masuk ke tabel. Jantan, betina ya. Oke. Tahu kan yang 2 pangkat N, masih ingat kan 2 pangkat N 2 pangkat 2 ya, 4 lah ya. B besar G kecil B kecil G besar B kecil G kecil. Oke, dikecilkanlah ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya, ini. Oke, ini ke sini, ini. Oke, lanjutlah. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa
gen B kecil bersifat epistasis, bersifat menutupi ya, epistasis terhadap gen G besar yang mengendalikan warna abu-abu. Nah ini kan G besar ini kan udah jadi parental 2-nya, berambut abu-abu kan. Jadi ternyata B kecil ini mampu ya, dia mengendalikan warna abu-abu yang ada pada gen G besar dan tentunya juga pada G kecil. Oke. Ya. Ini masih abu-abu ya. Abu-abu. Ya, yang ini hitam. G kecil ya. Hitam dia. Yang ini. Oke. Ini abu-abu masih, ini hitam. Abu-abu. Oke, yang abu-abu kita dapat ada lagi berapa ya? 9 ya, 9. Oke. 9 rambut abu-abu. Kemudian yang selanjutnya yang berambut hitam. Ada 3 di sini. Ya, ini G kecil. Ya, ini G kecil sama ini G kecil ya, pas 3 ya. Oke, ini dia yang selanjutnya yang berambut putih. Teman-teman, setiap ada yang memiliki gen B kecil, dia dipastikan adalah putih. Sekalipun dia memiliki gen G besar, dia belum tentu jadi G kecil maksud saya. Sekalipun dia punya gen G kecil, dia tidak hitam ya, dia tetap putih. Ya, kita hitunglah. B kecil, sehingga dia ada 4. Oke. Inilah dia. Sehingga perbandingannya 9:3:4. 4-nya ditambah dari 3 tambah 1 yang B kecil, G besar, dan yang satu lagi di B kecil, G kecil. Oke. Mengerti lah ya di sini. Jadi ini menutupi sifat yang lainnya, sifat gen G besar dan G kecil. Oke. Mengertilah sampai di sini ya. Oke, selanjutnya. Oke guys, selanjutnya yang ketiga, jenis epistasis dan hipostasis. Yang ketiga, epistasis gen dominan rangkap, yaitu terjadi jika 2 gen dominan atau lebih menghasilkan satu fenotip dominan yang sama. Oke, langsung aja ya ke contoh soalnya. Pada tanaman bursa SP, gen dominan A besar dan B besar bersama-sama atau sendiri ya. Nantilah menyebabkan buah berbentuk segitiga ya. Jika tidak terdapat gen dominan, maka buah oval. Oke, langsung kita masukkan A besar, B besar, B besar disilangkan dengan A kecil, B kecil. Ya, bisa bersama-sama atau sendiri kan katanya. Jadi maksudnya bisa A besar, ini A kecil ya. Begitu. Oke. Katanya ini menghasilkan buah yang segitiga, yang dominan. Dan yang gen yang tidak dominan itu menghasilkan buah oval. Karena F1-nya itu katanya menghasilkan buah yang segitiga, ya. Ini tau lah ya, kalau disilangkan ini jadi gametnya jadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Oke. Ya, dapatlah dia yang fenotipnya yang segitiga. Ini disilangkan lagi sesamanya sebagai parental 2 menjadi parental 2-nya. Oke. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabel, ya tahu ya tabel-tabel itu yang ini ada 4 lah di sini pastinya. Ya, karena 2 pangkat N. Ini juga ada 4. Oke. Jadi didapatlah ada 9 segitiga dengan A besar, B besar, atau A besar, A kecil, B besar, B kecil
Yang penting ada A-nya ya, dan ada B besarnya. Ada 3 A besar dengan pasangannya B kecil. Ada juga 3 A kecil B besar. Jadi asalkan ada yang huruf besarnya, yang dominannya entah A besar dia, entah A B kecil dia akan menghasilkan buah yang segitiga sama dia semuanya ya, menghasilkan satu fenotip dominan yang sama. Nah, itulah maksudnya, setiap asalkan adalah salah satunya yang besar, entah itu A besar atau B besar, dia sudah pasti ke yang dominan. Yang dominan tadi apa? Yang segitiga dong ya. Oke. Terus yang satunya lagi A kecil, B kecil. Ini tidak ada ya yang A besar, B kecil, A besar, B besarnya tidak ada yang dominan, sehingga dia bersifat oval ya. Oke. Maka didapatlah perbandingannya 15 ya, 15 berbanding 1. Oke. Mengerti lah ya sampai di sini? Jelas lah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat itu ada epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif, yaitu terjadi jika kondisi dominan baik homozigot maupun heterozigot pada salah satu lokus menghasilkan genotip yang sama dengan efek kumulatif. Oke, langsung aja ke contoh soal biar kita lebih mengerti ya. Oke, contohnya ada buah mangga yang memiliki bentuk cakram disilangkan dengan yang memiliki bentuk lonjong ya, dengan gennya B besar, L besar, yang betinanya B kecil, L kecil. Oke. Dapatlah F1-nya B besar, B kecil, L besar, L kecil ya, karena dia bersifat dominan jika kondisi dominan. Jadi ini dominan terhadap yang cakram. Oke. Jika disilangkan lagi ini sesama fenotipnya B besar B kecil dengan L besar L kecil, ya paham lah ya, mendapatkan ini semua dari tabelnya ya. Oke. Dihasilkanlah 9 yang cakram B besar, yang ada B besarnya dan L besarnya, terserah ini mau B besar kah di sini atau B kecil ya, yang penting ada B besar L besarnya. 3 yang bulat dengan gennya atau alelnya B besar, L kecil, B kecil, L besar. Dan ini terserah atau L kecil atau L besar. Oke. Bulat. Nah, kenapa tiba-tiba bulat, teman? Inilah yang disebut dengan efek kumulatif ya. Jadi dia karena ada hal di belakangnya, karena ada hal di sebelumnya, di peristiwa sebelumnya, terjadilah yang namanya efek kumulatif, yaitu seperti ini, ada cakram, ada lonjong, kan hampir mirip ini. Nah, terjadilah dia menjadi ada yang bulat seperti itu ya. Oke, yang terakhir yang lonjong B kecil, L kecil. Sehingga didapatlah perbandingannya cakram berbanding bulat berbanding lonjong, yaitu 9 banding 6 banding 1. Oke, teman? Jelas ya di sini ya. Selanjutnya, oke, kita sudah siap dengan epistasis dan hipostasis. Sekarang kita langsung ke yang berikutnya, yang jenis berikutnya, yaitu polimeri. Polimeri adalah interaksi 2 gen atau lebih, atau disebut dengan gen ganda, yang memengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama atau bersifat kumulatif. Contohnya terjadi pada karakter warna biji gandum Triticum sp. Oke, contoh persilangannya ya. Misalnya Triticum sp disilangkan dengan yang merah disilangkan dengan Triticum sp yang putih ya. Inilah teman yang disebut dengan gen ganda M besar, M1 besar, M1 besar, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 ya. Ganda lah ini, sama-sama M besar dua-duanya. Ini juga M kecil 1, M kecil 1 dengan M kecil 2, M kecil 2.
yang ini merah, yang ini putih. Disilangkanlah ini, dapatlah gennya yang merah, yang dominan terhadap merah. M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1. Oke. Disilangkanlah lagi ini sesama F1-nya menjadi parental kedua. Dapatlah ini gametnya ya. Taulah ini dari mana? Dari 2 pangkat N. Oke. Ya, dimasukkanlah ke sini untuk mencari fenotipnya. Dimasukkanlah ke tabel. Oke, dapatlah dia. Ada yang merah tua, ada yang merah sedang, merah muda, merah tua ya. Karena ya disinilah kita tahu, karena ada katanya di sini petunjuknya memengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama, Oke. Tahu kan di sini ada merah semua, ada merah, semua merah kecuali yang ini ya. Kecuali yang ini, baik itu merah tua kah, merah sedang kah, merah muda kah, tidak persoalan, atau merah sekali kah, tidak persoalan. Yang penting dia menguatkan satu sifat yang sama, yaitu merah. Sehingga adalah di sini 15 merah. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, ada 15. Dan yang putih tentunya dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 hanya ada 1, sehingga perbandingannya adalah 15 berbanding 1 ya. Oke, selanjutnya cukup jelaslah di sini. Ingat aja kata kuncinya itu menguatkan satu sifat yang sama. Oke. Sifat yang sama di sini apa? Merah. Oke. Jadi merah itulah yang dikuatkan. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu kriptomerit adalah sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi akan tampak pengaruhnya jika bertemu dengan gen dominan yang lainnya yang bukan sealel. Gen dominan ini ya, bukan gen domain. Oke. Sebagai contoh kasusnya itu kriptomerit terdapat pada persilangan bunga Linaria marokana. Contoh persilangannya, pada bunga Linaria marokana yang berwarna merah disilangkan dengan yang berwarna putih. Oke. Berapa perbandingan fenotip duanya? Langsung saja ya. A besar, B kecil untuk yang merah ya. A kecil, B besar, A kecil, B besar untuk yang putih. Yang putih. Sehingga dihasilkanlah fenotip satunya A besar, A kecil, B kecil yang berwarna ungu. Nah, inilah teman yang disebut dengan dia tuh tersembunyi kalau berdiri sendiri. Ternyata dia tidak berdiri sendiri. Ada merah yang mendukungnya, ada putih yang mendukungnya, sehingga terciptalah warna ungu ini ya, begitu maksudnya. Ya sama saja seperti persilangan sebelumnya. Silangkan sesama F1-nya menjadi parental 2, ungu ya, masukkan ke dalam tabel dengan ingat 2 pangkat N. Oke ya, dapatlah ada A besar, B besar, A besar, B kecil dengan A besar, B kecil yang ini, dan selanjutnya sampai A kecil, B kecil. Oke, untuk tahu dari mana apa sih yang merah, apa yang ungu, apa yang putih ya, seperti itu kita bisa lihat dari ini. Yang merah asal adalah A besar, B kecilnya dia sudah pasti merah. Yang ungu ya, yang lebih apa ya, yang lebih tampak dia. Asal ada A besarnya, B besarnya, mau di sini B kecil, mau di sini B kecil, A kecil, B besar, A besar ya, dia tetap berwarna ungu. Untuk yang putih itu ada yang bergen A kecil, B besar, entah ini B kecil atau B besar ya. Yang ini A besar, A kecil, B kecil. Didapatlah teman merahnya ada 3,
merahnya ada 3, ungunya ada 9, putihnya ada 4. Caranya biar mudah ngitungnya itu yang merah dulu ya. Yang merah kan tadi petunjuknya A besar, asal ada A besarnya ada B kecil B kecilnya. A besar mana? Yang ada B kecilnya, B kecil B kecil. Ya itu dia yang udah pasti. 1 B kecil B kecil, 2. Ini enggak karena ya nanti B kecil B kecil ya. Ini ada 3 yang merah. Yang putihnya, oke, yang putihnya asal ada A kecil walaupun ini B kecil dia nggak merah ya, karena ada A kecilnya ya. Itulah tadi kenapa yang ini A kecil ya, berarti ini putih ada 4 ya, pas dia. Yang ungu selebihnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, pas lah ya, 3 banding 9 banding 4. Oke, cukup jelas lah di sini. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, the last dari interaksi genetik, yaitu komplementer, adalah interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Contoh kasusnya ada pada karakter warna bunga Lathyrus adoratus. Sebagai contoh. Langsung nampak lah ya di sini di persilangannya ini. Interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dan mengekspresikan suatu sifat. Inilah gen-gen dominannya, teman. Bunga putih. Bunga putih, tapi gennya beda ya, C besar, P kecil, sedangkan yang C kecil, P besar. Tapi walaupun mereka sama-sama putih, mereka sama-sama ya mengekspresikan F1 yang berwarna ungu dengan gennya C besar, C kecil, P besar, P kecil. Bunga ungu inilah yang selanjutnya menjadi parental 2-nya atau induk kedua. Ya, induk selanjutnya. Disilangkanlah ini. Dapatlah dari tabel-tabel itu ya, sudah tahu lah ya cara membuatnya. Dapatlah asal ada C besar dan P besar itu sudah pasti ungu. Tapi secara bersamaan ya, dia nggak boleh hanya satu C besar atau satu P besar, dia sama-sama C, entah C kecil, C besar, C kecil, P besar, ini sudah pasti ungu ya. Lihatlah nanti di tabelnya. Untuk yang bunga putih ini sama-sama semua, saling melengkapi, saling mengekspresikan lagi di sini. Kalau di sini kan langsung ke bunga ungu ya, tapi di sini diekspresikan lagi ke bunga putih ya. Mereka sama-sama lagi jadi ke putih ya. Inilah petunjuknya, asal ada C besar dengan P kecil, C kecil dengan salah satu P besar, ini sudah pasti putih. Dan yang terakhir ini sudah pasti putih ya. Sehingga didapatlah perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip kedua yaitu 9:7. 7-nya ini didapat dari yang putih yang sudah terekspresikan menyatu dia, semuanya menyatu dia. Yang putih ini 3 tambah 3 tambah 1 menjadi 7 ya. Selesailah penjelasan mengenai jenis-jenisnya, itu faktor-faktor penyebab penyimpangannya. Kita selanjutnya masuk ke conclusion atau kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi. Kesimpulannya, dari semua yang kita bahas, kita masukkan ke dalam tabel ya teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat yang kodominan ya, itu hasil perbandingannya itu 1:2:1. Dominansi tidak sempurna 1:2:1. Dari alel ganda 1:1:1:1. Alel letal 1:2. Atavisme 9:3:3:1. Epistasis dominan 12:3:1.
epistasis resesif 9:3:4, epistasis gen dominan rangkap 15:1, epistasis gen rangkap dengan efek dominan efek kumulatif ini maksudnya ya 9:6:1, polimeri 15:1, kriptomeri 9:3:1, dan komplementer 9:7. Oke. Kan kita bisa lihat di sini ada yang sama ya, kodominan dengan dominansi tidak sempurna ini ada yang sama. Nah, pembedanya apa? Bagaimana kita membedakannya? Yaitu dengan cara melihat ciri-ciri berikut. Kodominan itu menghasilkan fenotip baru yang beda dari induknya. Jika misalkan kita silangkan yang berwarna merah dengan yang berwarna putih, dia malah menghasilkan yang berwarna ungu ya, jadi dia beda dari induknya ya. Untuk yang dominansi tidak sempurna itu fenotip campuran dari induk ya. Sebagai contoh, misalnya ini ada yang hitam disilangkan dengan yang putih, dia menghasilkan warna abu-abu ya, warna abu-abu campuran dari hitam dan putih menghasilkan abu-abu ya. Begitulah pembedanya. Kemudian selanjutnya ada yang sama, yaitu 9:3:4, yaitu epistasis resesif dengan polimeri ya, dengan kriptomeri maksud saya. Oke. Jadi pembedanya ini, kalau di epistasis resesif, fenotipnya itu bersifat resesif ya. Jadi dia itu sama seperti yang ini tadi, yang fenotip campuran ini. Kalau misalnya di sini disilangkan yang berwarna hitam dengan yang putih, maka dia akan menghasilkan yang abu-abu ya, seperti itu. Tapi kan dia gennya lebih banyak di sini gennya. Jadi istilahnya ini untuk yang monohibrid, ini untuk yang dihibrid ya, yang dua sifat beda atau lebih. Ini yang satu sifat beda aja. Untuk yang kriptomeri, sifat gennya bisa tampak jika ada pengaruh dominan dari gen lainnya. Oke, jadi misalnya ada yang gen yang merah disilangkan dengan yang putih, dia akan menghasilkan ungu ya. Kalau misalnya ada bantuan dari merah dan putih, dia nggak akan bisa berdiri sendiri, dia akan tersembunyi kalau tidak ada bantuan dari merah dan putih ya. Sudah kita bahas tadi ya. Oke, persamaan yang sama lagi perbandingannya, yaitu epistasis gen dominan rangkap dengan polimeri. Untuk pembedanya itu ya, kita bisa melihat yang pertama memiliki alel yang berbeda atau yang ini ganda. Untuk yang ganda rangkap dengan efek dominan gen dominan rangkap, dia memiliki alel yang berbeda. Maksudnya apa? Ini ya, misalnya A besar, A kecil, B besar disilangkan dengan A kecil, B kecil ya. Ini kan beda kan alelnya, ada A, ada B. Sedangkan kalau di polimeri teman, itu alelnya ganda. Misalnya ada M besar 1, M besar 2, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 ya. Dia ganda disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Oke. So, itulah salah satu pembedanya. Ini berbeda alelnya, ini sama dia. Kemudian menghasilkan satu fenotip yang sama. Ingat kan tadi yang ada buah cakram, ada yang buah oval, dia akan menghasilkan segitiga ya, fokus kepada satu fenotip yang sama. Mereka fokus terhadap ini, jadi lebih dominan terhadap yang segitiga ini, menghasilkan ya. Kalau ini menguatkan teman,
maksudnya jika mereka sama-sama merah, ya, sama-sama merah, baik itu merah sedang, merah tua, merah sekali, merah muda, dia akan tetap disebut sebagai merah, ya. Walaupun dia boro-boro lah, entah dia muda kuning, merah muda, merah tua, ya, dia tetap digolongkan sebagai merah. Jadi dia menguatkan satu sifat yang sama. Yang sama itu apa? Merah, ya. Sehingga perbandingannya 15:1. Oke, cukup sampai di situ dulu penjelasan saya mengenai penyimpangan semu hukum Mendel ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, ya. Oke, saya izin pamit dulu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih banyak. Dadah.